Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata kuliah evaluasi konservasi dan kemampuan lahan. Untuk materi kali ini menyambung pada video sebelumnya tentang faktor yang mempengaruhi erosi oleh air part 1. Nah, ini akan kita membahas tentang part 2. Nah, untuk part 2 kita membahas dua yang belum dibahas pada video pertama. Pada video yang pertama sudah dijelaskan bagaimana iklim dan tutupan vegetasi itu mempengaruhi laju erosi. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas dua faktor lain selain iklim dan tutupan vegetasi, yaitu topografi dan sifat fisik tanah. Oke, topografi dan sifat fisik tanah akan kita bahas satu persatu. Nah, topografi itu yang paling berpengaruh terhadap laju erosi itu adalah kemiringan lereng. Ya, jadi kemiringan lereng akan bila kemiringan lereng semakin besar, maka laju erosi akan semakin besar. Kenapa? Karena kecepatan aliran air saat menuruni lereng itu semakin besar ketika lereng semakin curam. Nah, ketika aliran ini semakin cepat, maka energi untuk mengangkut material erosi itu juga semakin besar. Oleh karena itu, jika ada suatu lereng yang memiliki kemiringan lereng yang curam, maka laju erosinya bisa besar. Ya, karena apa? Nah, pada saat terjadi hujan dan apabila ada runoff atau aliran permukaan, maka kecepatan aliran permukaannya itu akan tinggi sehingga menyebabkan laju erosi yang besar. Oke. Jadi sangat berhubungan ya antara laju erosi dengan kemiringan lereng. Oke. Yang tidak dijelaskan tadi, kemiringan lereng itu berpengaruh terhadap kecepatan aliran. Nah, di sini dijelaskan kapasitas aliran permukaan. Kapasitas aliran permukaan itu akan meningkat dalam kapasitasnya akan meningkat untuk mengangkut material erosi karena bertambahnya kemiringan lereng. Berarti semakin miring suatu lereng, maka kemampuannya dalam mengangkut erosi itu akan semakin besar. Kemudian di sini lereng yang berbentuk cembung itu akan lebih mudah tererosi daripada lereng yang berbentuk cekung. Oke, nanti akan kita lihat gambarnya. Lereng yang berbentuk cembung itu seperti apa dan berbentuk cekung itu seperti apa. Tingkat kecuraman, panjang lereng, dan lebar lereng itu akan menentukan jumlah dan kecepatan aliran permukaan. Oke, jadi kombinasi antara tingkat kecuraman, panjang lereng, dan lebar lereng itu akan menentukan jumlah dan kecepatan aliran permukaan. Kalau misalkan alirannya cepat tetapi sebentar, itu akan berbeda dengan aliran cepat yang dia lama, dan juga menyapu lereng yang panjang dan menyapu lereng yang pendek itu akan berbeda tingkat erosinya. Nah, itu nanti kita akan rumus erosi. Jadi erosi itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus RKLSCP. R itu erosivitas hujan, seperti video yang lalu sudah dibahas tentang iklim ya, tentang hujan. K itu erodibilitas tanah, itu nanti setelah topografi. L itu tentang lereng, berarti topografi ini. Kemudian C itu adalah crop atau tanaman. Nah, itu video yang sebelumnya tentang tutupan vegetasi. Dan P itu adalah pengolahan atau proses ya. Jadi proses konservasi yang dilakukan oleh manusia, apakah dia menggunakan kaidah konservasi atau tidak. Nah, topografi di sini dia masuk dalam L ya, atau lereng.
Nah, di sini bisa dilihat lereng yang curam itu dia akan mempercepat aliran permukaan. Oke, otomatis aliran yang cepat itu akan meningkatkan kapasitas air dalam mengangkut material erosi. Nah, ini lumayan ada vegetasi yang kemarin ya, di mana rumput itu dia lebih efektif dalam menahan erosi. Nah, bisa dibayangkan jika rumputnya ini tidak ada, maka air permukaan itu akan dengan leluasa mengangkut material dengan kecepatan yang tinggi dari atas ke bawah. Oke, rumput itu adalah tanaman yang efektif dalam menghambat erosi karena dia menahan laju aliran permukaan. Nah, dalam kasus ini apabila tidak ada rumput, maka kecepatan alirannya akan tinggi. Nah, ini beruntung ada rumput sehingga kecepatan alirannya bisa ditekan atau bisa ditahan oleh rumput. Nah, lereng yang curam seperti ini karena dia tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya, karena alirannya cepat dan juga erosinya tinggi, maka manusia itu membuat konservasi yang namanya terasering ya. Ini namanya terasering dengan atau berundak-undak. Ini tujuannya adalah apa? Ya, untuk mengurangi kemiringan lereng. Nah, jadi pada tanah yang dicangkul seperti ini dia akan dia datar. Nah, otomatis di sini nanti dia erosinya berkurang karena kecepatan aliran itu juga berkurang. Tuh. Kemudian, nah ini tadi ada yang konvek. Konvek itu dia adalah konvek ya. Konvek di sini itu dia cembung ya. Kalau konkev itu dia cekung. Tadi dijelaskan kalau lereng yang berbentuk cembung itu potensial untuk terjadinya erosi lebih besar daripada lereng yang berbentuk cekung atau lurus. Nah, jadi di sini bisa dilihat karena lereng yang cembung itu di sini dia curam ya. Otomatis kalau curam dia nanti hubungannya dengan kecepatan aliran tadi. Oke. Kemudian panjang lereng ya. Otomatis lereng yang pendek dengan lereng yang panjang itu akan berbeda. Misalkan itu dua-duanya memiliki kemiringan lereng yang sama. Misalnya besarnya kemiringan lereng yang sama, tapi panjangnya berbeda. Otomatis lereng yang memiliki panjang lebih panjang, dia akan mengerosi tanah lebih banyak sehingga laju erosinya juga semakin besar. Seperti itu. Kemudian kemiringan ya, kemiringan otomatis lereng yang di sini dengan lereng yang di sini dia lebih datar ya. Dia akan kelajuan erosinya akan berbeda. Nah, pada semester awal, semester 2 kalau tidak salah Anda sudah belajar tentang geografi tanah. Nah, di geografi tanah Anda belajar tentang tekstur, kandungan bahan organik, struktur, porositas, kemudian permeabilitas. Nah, itu nanti di sana ternyata sifat-sifat fisik tanah tersebut akan mempengaruhi laju erosi pada tanah. Nah, sifat fisik tanah ini nanti pada rumus erosi itu masuknya dalam K atau erodibilitas tanah ya. Nah, yang mempengaruhi erodibilitas tanah itu apa saja, yaitu tekstur, kandungan bahan organik, porositas, dan laju infiltrasi. Nah, di sini tekstur itu otomatis akan berpengaruh terhadap agregat atau lemah tidaknya tanah dalam
menghadapi erosi, terutama dalam proses detachment ya. Bisa juga dalam transportasi, apabila ada aliran yang deras, apakah tanah itu sanggup untuk menahan agar tidak terjadi erosi atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat kandungan air yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam pori-pori tanah itu berpengaruh terhadap banyaknya air yang mampu diserap. Oke. Jadi seperti yang video sebelumnya sudah dijelaskan, apabila dalam pori-pori tanah itu kandungan airnya tinggi, maka laju infiltrasi akan menjadi rendah. Kalau laju infiltrasi menjadi rendah, maka runoff dia akan menjadi tinggi. Kalau runoff tinggi, berarti potensi untuk terjadinya erosi itu juga akan semakin besar. Nah, di sini kekuatan agregat tanah itu berpengaruh terhadap proses pelepasan ya. Jadi agregat di sini, kekuatan agregat ini dia berpengaruh terhadap proses pelepasan atau detachment dan proses pengangkutan. Jadi yang menjadi fokus kan kalau proses erosi itu ada 3, detachment, transport, sama sedimen, deposition. Nah, dari sini ternyata agregat itu yang paling berpengaruh terhadap proses detachment dan proses pengangkutan. Kemudian untuk tekstur, partikel lempung. Partikel lempung itu kecil apa besar? Kecil ya. Jadi lempung itu adalah partikel yang kecil, itu akan lebih mudah terangkut dibandingkan partikel pasir yang besar. Oke. Apabila keduanya dalam kondisi lepas-lepas, maka lempung itu akan lebih mudah terangkut daripada material pasir yang dia besar-besar ya. Oke. Akan tetapi apabila lempung itu biasanya tanahnya itu cenderung lengket. Nah, karena daya kohesinya dia tinggi, daya lekat antar partikel lempung itu dia tinggi sehingga dia lengket jika kita pegang. Nah, itu kalau misalkan kita apabila terjadi erosi, maka tanah yang bertekstur lempung itu cenderung lebih kuat menahan erosi daripada yang pasir. Karena pasir itu walaupun dia infiltrasinya tinggi, tetapi dia individualis gitu ya. Dia tidak daya lekat antar partikelnya itu rendah. Jadi kalau misalkan terjadi aliran air, dia akan mudah terangkut. Tetapi ukurannya yang besar itu membuat pasir itu lebih sulit terangkut. Tuh. Kemudian material organik itu akan memperkuat kestabilan agregat ya. Oke, seperti yang pertemuan sebelumnya tentang tutupan vegetasi, kalau seresah itu akan membusuk di atas permukaan tanah dan menambah kandungan bahan organik sehingga tanah menjadi lebih kuat agregatnya. Kemudian pemadatan tanah itu akan memperkecil pori tanah. Pemadatan tanah itu misalkan pada lahan sawah, misalnya setelah ditanami kemudian tanah itu menjadi padat, maka laju infiltrasi itu akan menjadi berkurang karena pori-porinya jadi pori-porinya itu dia akan menjadi kecil sehingga laju infiltrasi berkurang dan runoff dia menjadi tinggi. Nah, ini kemudian interaksi dari berbagai sifat fisik ini akan membentuk sifat tanah dalam menghadapi erosi yang disebut dengan erodibilitas tanah. Nah, di sini adalah soil properties atau sifat fisik tanah ya, di mana tanah itu secara rata-rata itu airnya itu 20-30%. Air itu udara, maaf. Jadi udaranya itu 20-30%, airnya itu 20-30 juga sama, mineralnya 45% dan bahan kandungan organiknya adalah 5%. Nah, yang mempengaruhi tingkat infiltrasi itu adalah kandungan air dalam tanah. Apakah tanah itu sudah jenuh atau belum? Bisa kita analogikan gini. Jadi misalkan setelah kemarau panjang kemudian terjadi hujan, biasanya infiltrasinya tinggi karena tanah itu kandungan airnya
sedikit. Tapi apabila pada musim hujan itu saat kondisi tanah sudah jenuh, infiltrasinya rendah dan lebih banyak runoff karena tanah itu sudah jenuh air. Tuh. Nah, kemudian di sini ya, infiltrasi di sini tekstur juga mempengaruhi tingkat infiltrasi selain kandungan air dalam tanah ya. Bisa dilihat di sini kalau tanah yang memiliki tekstur lempung itu infiltrasinya dia akan kecil karena pori-porinya kecil. Tetapi apabila teksturnya besar-besar atau pasir seperti itu, pori-porinya besar sehingga tingkat infiltrasinya juga besar. Gitu. Kemudian agregat ya. Jadi di sini kekuatan agregat tanah itu diuji ketika hujan turun ya. Ketika hujan turun pada saat proses detachment, apakah dia kuat atau tidak menghadapi bombardir dari air hujan. Dan kemudian pada saat proses transport dia akan mudah terangkut atau tidak. Otomatis jika agregatnya kuat, dia akan sulit diangkut oleh aliran air. Di sini, nah ini adalah agregat tanah ya. Agregat tanah itu seperti ini. Kemudian agregat ini akan semakin kuat jika ditambah dengan bahan organik. Ini misalkan mungkin kompos ya, pembusukan daun-daunan. Itu jika ditambahkan ke tanah sehingga bahan organiknya menjadi semakin tinggi, maka di tanah tersebut akan semakin kuat dalam menghadapi erosi, sehingga laju erosi menjadi berkurang. Nah, ini adalah kenapa tanah itu perlu dicangkul, karena agar tanah itu tidak menjadi padat ya. Karena setelah penanaman padi itu biasanya tanah itu menjadi padat, sehingga kalau dibajak seperti ini, itu pori-pori tanah akan terbuka kembali sehingga menjadi subur. Tingkat infiltrasinya pun akan menjadi bertambah sehingga runoff menjadi berkurang. Nah, faktor-faktor tadi tekstur, kemudian kandungan bahan organik, porositas, laju infiltrasi itu akan berguna dalam menghitung K. K itu adalah erodibilitas tanah ya. Erodibilitas. Nah, dalam erodibilitas tanah itu dia akan berbeda-beda antara satu tanah dengan tanah yang lain. Nah, ini akan menyebabkan variasi keruangan erodibilitas tanah. Tuh. Ya, cukup sekian berarti untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi erosi part 2 pada kesempatan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom diskusi Diskologi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.